Peringatan hari ulang tahun Kartasura yang ke-343 tahun ini terasa istimewa. Karena dibuat seperti festival hingga beberapa hari lamanya. Tentu saja suasananya lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena diisi dengan beberapa atraksi seni dan budaya, seperti kirap budaya, pentas seni, diskusi budaya, pagelaran wayang kulit, dan juga upacara umbul donga di Patilasan Kraton Kartasura. Di zaman dulu, wilayah Kartasura memang berdiri sendiri sebagai suatu wilayah negara atau kerajaan Kraton Mataram yang sangat terkenal. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang hanya tersisa atau berwujud petilasan sejarah. Dan wilayah Kartasura sendiri, secara administratif sekarang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Walaupun hanya berwujud petilasan sejarah, Kraton Kartosuro masih dianggap sakral sampai sekarang. Terutama lokasi petilasan di dalam benteng Kartasura. Baik benteng di bagian sisi luar, yaitu benteng Baluarti, ataupun benteng di bagian dalam, yaitu benteng Srimanganti. Sehingga panitia peringatan HUT Kartasura di tahun 2023 ini, menutup rangkaian acara dengan upacara sakral umbul donga atau doa bersama di petilasan Kraton Kartasura, ujar Sri Rahayu, selaku ketua dari Paguyuban Mataram Jaya Binangun saat ditemui di sela-sela acara umbul donga tersebut. Paguyuban Mataram Jaya Binangun, MJB, dan Paguyuban Banser Langit, BL, memang yang memprakarsai acara umbul donga tersebut. Upacara sakral itu dilakukan di Bangsal Watu Kembar Petilasan Kraton Kartasura di hari Senin malam lalu, tanggal 11 September tahun 2023. Selain dianggap wingit atau sakral, di lokasi petilasan ini juga dianggap sebagai tempat sepuh atau tua. Khususnya terkait keberadaan kraton-kraton Mataram lainnya, yang lahir atau muncul setelah Kraton Kartasura. Seperti Kraton Surakarta dan Kraton Yogyakarta. Sebelum acara umbul donga dilakukan, siang sebelumnya juga dilakukan kegiatan bersih-bersih di dalam komplek petilasan Kraton Kartasura. Tempat-tempat yang sebagian besar berwujud makam, yaitu milik tokoh-tokoh Mataram di zaman Kartasura dulu, semuanya tak luput dari aksi bersih-bersih tersebut. Menurut Sri Rahayu, Menurut Sri Rahayu, kegiatan tersebut bisa menjadi bukti nyata dalam melestarikan dan merawat peninggalan leluhur. Meskipun wujud Kraton Kartasura sekarang hanya tinggal sisa-sisa situs benteng, dan makam yang masuk benda cagar budaya. Paling tidak bisa menjadi kegiatan yang mengingatkan generasi sekarang, terhadap cikal bakal atau berdirinya Kraton Surakarta dan Yogyakarta yang masih berdiri hingga sekarang. Upacara umbul donga diawali dengan sambutan dari Camat Kartosuro, lalu pembacaan doa dengan lantunan ayat-ayat lintas agama. Disusul tembang macapatan, serta beberapa geguritan Jawa yang penuh dengan filosofi doa kepada sang penguasa alam semesta. Nata nagara gegendingan kala seba hayu hayu. Di tengah bangunan bangsal terlihat kendil kecil berjumlah 4 buah. Hal tersebut menyimbolkan unsur atau isi dunia, yaitu bumi atau tanah, air, api, dan kayu. Semua unsur tersebut dianggap hal yang sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga dengan simbol-simbol tersebut, manusia bisa mewujudkan rasa syukur dan rasa terima kasihnya kepada penguasa alam. Selain itu, juga terdapat beraneka ragam bunga, dan hasil bumi yang lain. Semua sajian itu juga menyimbolkan wujud rasa syukur, untuk semua berkah yang sudah diterima oleh manusia dari hasil yang diberikan bumi tersebut. Dalam acara itu, juga diundang para seniman dan seniwati, tokoh budaya, pemilik sanggar seni, perangkat pemerintah Kecamatan Kartosuro, dan semua kepala desa sewilayah Kecamatan Kartosuro. Semua ikut berdoa dalam acara umbul donga tersebut. Doa yang utama adalah harapan agar warga khususnya di wilayah Kartosuro selalu hidup rukun, tentram, dan makmur. Selain itu juga doa tentang kondisi negara dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terlebih mendekati tahun politik di tahun 2024 nanti. Harapannya agar suasana tetap aman dan kondusif. Artinya tidak ada ontran-ontran atau kegaduhan walaupun ideologi atau pilihan politiknya berbeda. Di sela-sela acara umbul donga, juga dilakukan ritual memotong nasi tumpeng. Dimulai dari ketua panitia acara, lalu satu demi satu semua tamu atau tokoh undangan yang hadir, juga ikut memotong dan menerima nasi tumpeng. Nasi tumpeng lalu dimakan bersama-sama beserta lauk pauknya. Setelah doa dan makan bareng selesai, dilanjutkan ziarah ke beberapa makam tokoh Mataram di sekitar Bangsal. Salah satunya adalah ke makam Sedah Mirah.
Salah satu pegiat budaya dari komunitas pamangku Gunung Nusantara, yaitu Muhammad Rohim, mengatakan bahwa acara tersebut bisa menjadi wujud nyata secara spiritual. Agar bangsa Indonesia secara umum bisa terwujud dalam kondisi adil, makmur, disegani, sekaligus berbudaya dengan ciri budaya sendiri. Meskipun aliran agama atau kepercayaan yang datang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kebesaran bangsa dan negara ini agar cita-cita yang sudah diikrarkan oleh para pemimpin bangsa dulu bisa cepat terwujud. Selain itu, bagi masyarakat di wilayah Kartosuro sendiri, khususnya para pemangku adat diharap bisa tetap semangat dalam melestarikan adat dan peninggalan para leluhur. Karena kalau tidak dilakukan mulai sekarang, kapan lagi? Para generasi muda harus ingat para perintis yang dulu sudah mewujudkan kemerdekaan untuk generasi sekarang. Dan cara untuk mengingat tersebut salah satunya adalah dengan melestarikan garis sejarah dan nilai sejarah dari budaya para leluhur tersebut. Dalam acara Umbul Donga atau doa itu, para anggota Mataram Jaya Binangun dan Banser Langit datang dari kota-kota se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya dari Sleman, Yogyakarta, Semarang, Purworejo, Kebumen, Tegal, Solo, Sragen, Karanganyar, dan Kartosuro sendiri. Sumber, Majalah Kisah Nyata. Angin dan api, semua itu ada maknanya sendiri. Mungkin kita sering lupa ya, sekarang itu banyak yang melupakan hal-hal yang sebenarnya itu adalah paling berarti lah buat kita. Misalkan tidak ada air, kita juga bisa hidup. Dan ada pisang, ada apa, itu semua ada maknanya, masing-masing ada maknanya. Hasil bumi kita bersyukur pada Allah supaya kita ini selalu ingat bahwa bumi ini selalu mengeluarkan atau menghasilkan apa yang kita makan. Jadi makanya kita semua di sini berkumpul. Intinya bagaimana bangsa ini, negara ini adil, makmur, menghormati budaya, dan sebagainya lah yang saat ini mungkin baru keprihatinan dalam banyak hal. Nah, dengan Umbul Donga ini semoga semua tokoh yang ada di sini ini berdoa dengan alirannya masing-masing, ya kebinekaan itulah, karena memang kita, negara ini, bangsa ini didirikan atas kebersamaan, beda-beda tapi harus bersama. Nah, Banser Langitan dan Mataram Jaya menjadi media untuk kebersamaan itu tadi. Ya, seperti itu. Framelens Audio Visual. Mengingatkan kembali bahwa kita ini dulunya ada para pejuang-pejuang, para yang pendahulu kita yang mendirikan, yang memerdekakan. Ya, ini kalau kita tidak mulai, ya kapan lagi? Nanti akan pupus, generasi-generasi tidak tahu sejarah. Padahal besarnya bangsa ini adalah mengenang sejarah, baik itu adatnya, baik itu budayanya, tradisinya, kan seperti itu. Ya, makanya hari ini Umbul Donga itu sekaligus mewakili semua tokoh dari semua aliran,